Mas Firdaus dan Mas Agus. Ini kalau kita di segmen ini tentu saja tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga pastinya masukan ya. Tapi pada dasarnya kalau kita bahas tadi di 4 segmen, kita pada dasarnya kembalikan aja kebijakan yang sebenarnya. Karena kebijakan sebenarnya itu sebenarnya tidak lagi subsidi untuk premium ya kan. Yang disubsidi itu hanya minyak tanah dan solar gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu ada pengumuman, cukup pemberitahuan sebenarnya. Tapi karena selama ini tidak terjadi seperti itu, ya terpaksa diumumkan. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat APBN kita kan belum mengalami perubahan kan, tidak ada RPBNP kan, betul. Berarti kan masih menggunakan harga 48 ya kan, padahal sekarang harga udah ke 80 bahkan 84 gitu. Sebenarnya kalau dilihat secara nyata mestinya beban negara ini besar banget gitu dengan tidak membuat harga-harga sesuai dengan seharusnya gitu. Gimana? Kalau saran saya sih pertama untuk dari sisi government sendiri, langkah yang harus dilakukan dengan kondisi seperti sekarang adalah melakukan kenaikan volume untuk transportasi publik. Itu yang paling utama. Karena tentunya dengan membuat transportasi publik yang lebih banyak, masyarakat pun juga mau tidak mau akan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan jadi publik. lebih mahal ya. Ya betul. Yang kedua memang tentu harus membangun infrastruktur yang memang sesuai lebih dengan akomodatif juga, ya. yang lebih memudahkan masyarakat juga. Dan yang ketiga juga kita harus melihat dari sisi transportasi publik ini juga harus dipilih mana yang bisa mengakomodir masyarakat dalam jumlah yang besar. Dalam hal ini tentu kita harus berkaca pada negara maju juga. Negara maju itu kan optimalisasi dari penggunaan kereta api itu kan cukup luas. Jadi ya ini kelihatannya harus dioptimalisasi oleh sisi pemerintah. Ini yang paling utama, karena kalau misalkan kita masih berpolemik terkait dengan harga BBM, ini tidak akan habis. Karena jadi solusi lainnya adalah kendaraan umumnya cepetin gitu ya. Karena masyarakat ingin mendapatkan sesuatu yang murah. Tapi di sisi yang lain belum memungkinkan. Ini belum memungkinkan, karena kan tentu kalau kita lihat juga dari sisi historikal, masyarakat itu kan sudah beberapa kali terkena dampak dari kenaikan BBM dan itu juga cukup memukul pendapatan mereka dalam beberapa tahun terakhir juga. Dan di saat momentum sekarang ekonomi kita relatif stabil, berarti itu kan melibatkan pemerintah daerah dong kalau gitu, karena kan biasanya transportasi publik ada yang di pusat dan daerah. Sinkronisasi secara keseluruhan. Itu daerah mesti ya kalau kita lihat. Betul. Sinkronisasi secara keseluruhan begitu. Nah, Mas Agus, kadang-kadang daerah ini, pemerintah daerah ini nggak concern terhadap masyarakatnya sendiri. Dana distribusi dari pusat ke daerah kan makin tinggi. Tapi seringkali pelayanan publiknya bukan makin bagus gitu loh. Tapi untuk birokrasinya yang makin besar. Gimana nih? Iya betul, memang karena kan waktu pengenaan pilkada itu kan banyak tim suksesnya lalu ditarik menjadi CPNS. Ya kan itu beban buat negara itu kan. Nah tadi soal transportasi publik betul. Cuma persoalannya kan sekarang ini transportasi publik yang bisa menarik minat masyarakat itu harus point to point. Kita keluar rumah sampai ke kantor atau sekolah atau pasar sekali saja. Sekali itu dan mati kata bayar. Karena kan sistem pembayaran bisa itu sendiri. Nah yang menjadi persoalan di sini juga pemerintah dalam mendesain transportasi publik itu tidak jelas. Contoh di Jakarta, kita itu hanya perlu Transjakarta dan KRL Jabodetabek. Cukup. Tidak usah ada LRT dan sebagainya. Oke tadinya MRT karena sudah lama itu pakai. Cukup. Nah pembangunan yang memakan biaya besar, LRT itu 30 triliun. Benar. Nanti mau di tiketnya berapa? Masuk lagi subsidi di situ. Palembang sama, sekian triliun. Nanti sekarang yang naik cuma berapa orang? Subsidi lagi. Nah ini semua harus disesuaikan ya dengan kebutuhan, jangan keinginan pemerintahnya gitu loh. Karena ini approach-nya by project bukan by program. Nah tadi kalau transportasi itu betul kan bisa berhemat, orang tidak akan beli mobil lagi. Nah sekarang yang menjadi persoalan adalah kekacauan ini tidak memuaskan masyarakat, dimasukilah tadi ojek tadi, dan itu kan memperberat lebih membuat defisit lagi karena tadi BBM kan banyak, lagi kan belum polusinya tambah berat dan seterusnya. Jadi itu memang berentet yang perlu ketegasan pengaturannya. BBM premium sudah stop, karena itu sudah polusi dan tidak masuk kategori sesuai dengan perjanjian kita di Paris Agreement. Kedua yaitu tadi transportasi umumnya harus point to point. Perbaikin sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Iya, jadi tidak boleh di situ ada ojek, di situ ada bis metro mini, di situ ada bis besar. Nah itu kan pemborosan saling yang mematikan juga betul, saling mematikan dan pemborosan besar-besaran. Kalau bangun transportasi umum, jangan yang lalu nilainya susah di kategori lalu dihitung basis fare-nya. Karena tidak akan masuk. Misalnya bangun kereta cepat nggak bisa kecuali kita punya uang banyak. Gitu. Sekarang maklar tanahnya lah yang tanah di sepanjang pembangunan kereta cepat sudah sama harganya dengan tanah di Kebayoran. Nah, jalan ini kan
hal-hal yang menurut saya harus dicegah. Gitu. Oke, Mas Mirdal, kalau kita melihat tadi ya, kita bicara tentang transportasi umum ya, itu kan sekarang ini kan orang merasa bahwa murah kok pakai online ya. Tapi kalau kita lihat itu kan bukan harga sebenarnya. Jadi mereka sedang promosi karena dia butuh database. Betul. Tapi pada saatnya mereka kan akan kembali ke harganya kan. Nah berarti kebutuhan BBM akan naik lagi dong. Sudah kembali sekarang. Nah. Bahkan lebih mahal kadang-kadang. Bener nggak? Jadi kalau begini ya Bu ya, memang online ini kan tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang cukup pesat. Di satu sisi dari penyedia jasa juga mereka ingin mendapatkan opportunity dari penggunaan online yang relatif pesat ini. Sementara di sisi lain masyarakat juga ingin mendapatkan kemudahan dalam bertransportasi. Betul. Jadi pada saat periode sekarang equilibrium itu kan sudah tercipta. Di mana ada kecocokan antara masyarakat dan juga pengguna jasanya. Tetapi di sisi yang lain, di saat equilibrium ini tercipta, seharusnya dari sisi government juga mempersiapkan akomodasi yang lebih bermanfaat untuk masyarakat dalam jangka menengah panjang begitu. Entah itu ada pemetaan untuk perumahannya atau ada wilayah-wilayah yang harus diatur sehingga proses transportasi itu bisa menjadi lebih mudah. Jadi memang di satu sisi kalau kita lihat data keuangan dari beberapa perusahaan online juga kan ada yang mengalami kerugian. Tetapi itu kan konsekuensi dari mereka untuk melakukan promosi. Saat ini udah mulai saling diakuisisi kan sebenarnya. Betul. Tapi di sisi yang lain itu harus tentunya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempersiapkan diri dalam jangka menengah panjang. Jadi dalam rangka ini murah, pemerintah nyiapin. Jadi begitu udah mahal, ini udah siap gitu ya, mestinya gitu. Dan memang sekarang sudah on track lah. Kalau kita lihat masyarakat sendiri mesti gimana nih? Masyarakat sendiri. Tentu kalau dari masyarakat, tentu mereka harus mulai memahami realitas yang terjadi begitu. Kalau sekarang kondisinya adalah rupiah melemah, lalu juga harga minyak terus mengalami kenaikan, mereka juga harus siap-siap untuk menanggung konsekuensi dari kondisi tersebut, di mana dalam jangka menengah panjang pasti akan ada rasionalisasi harga. Otomatis mereka saat ini, kalaupun yang tadinya mereka mengkonsumsi barang-barang yang berkategori sekunder ataupun juga tersier, tentu mereka harus kurangi itu. Apalagi kan kalau kita lihat menyesuaikan lah ya, menyesuaikan pengeluaran dengan penerimaannya gitu ya. Betul. Tentu itu yang harus dilakukan oleh mereka, karena kalau itu tidak dilakukan, tentu yang susah. Paling berbahaya adalah psikologis dari konsumen itu sendiri. Ditakutkan karena kejadiannya terlalu drastis, mereka tidak menerima, akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Masalah sosial biasanya ya. Iya, betul. Mas Agus, gimana masyarakat dan juga dunia usahanya pastinya? Ini kan dunia usaha ini punya kepentingan masing-masing. Bagaimana sih sebenarnya ini supaya menjadi satu kesatuan yang paling tidak merugikan publik lah gitu. Ya kan kalau kita lihat pemerintah kan segitiga tuh. Di atas ada pemerintah yang mengatur, dan sebenarnya di sini ada masyarakat, di sini ada industri. Nah mereka kan sering berhubungan. Tugas pemerintah mengatur. Nah jadi memang industri, karena gini, di kita kan industrinya lewat asosiasi ya, karena di industri kita itu rantai pemasarannya panjang sekali. Nah jadi ya sudah di asosiasi itu pun masih kepentingan mereka masing-masing juga masih kencang. Jadi mereka itu di asosiasi harus berpikir panjang, jangan lalu di sini. Kepentingan untungnya dia aja gitu lalu kadang-kadang juga untuk persaingan dia menggunakan, sekarang kan banyak itu hoax-hoax yang sejaman berbagai cara supaya mematikan lawannya. Nah itu kan juga atau nggak fair. Nah jadi maksud saya ini pada situasi semua sulit. Kalau kita tidak sama-sama menanggulanginya, ya susah. Jadi industri Anda minimal atau mengurangi keuntungan, jangan besar dulu. Masyarakat pokoknya bisa konsumsi, jadi jalan perekonomian kayak daerah bencana gitulah. Nah lalu kita lihat perkembangannya. Ya pemerintah harus mengaturnya dengan cantik tanpa harus merugikan salah satunya. Karena kan kalau enggak chaos tadi. Gitu, pengangguran, semua kabur dan seterusnya kan cilaka. Nah sebagai akhir, jadi BBM kapan nih naiknya sebaiknya? Kalau dari saya sih sebaiknya kuartal kedua tahun depan sih. Itu paling lambat ya, paling lambat periode tersebut. Kalau enggak akan menjadi beban ya. Mas Agus? Ini BBM yang mana nih? Premium? Ya premium lah. Hilangkan aja lah pelan-pelan. Jadi mulai besok Presiden membuat kebijakan lagi. Kembalikan ke peraturan yang ada. Semula, iya. Kemudian karena kalau tidak beban buat Pertamina. Kasihan juga Pertamina. Terima kasih nih Mas Agus, juga Mas Mirdal. Banyak hal mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Sehingga masyarakat bisa siap-siap, pemerintah juga bikin kebijakan. Gak usah bikin kebijakan, kembalikan pada kebijakan yang ada. Karena yang ada itu adalah tidak lagi subsidi premium ya. Ya pemirsa, demikian pembahasan kami bahwa
apakah haruskah BBM naik? Harusnya naik. Bukan naik karena harus, tetapi memang polisi pemerintah dari dulu sudah mengiyakan bahwa kalau BBM harganya minyak naik turun, tentu BBM-nya juga naik dan turun. Jadi nggak perlu lagi diumumkan, tapi pemberitahuan. Untuk itu supaya perusahaan-perusahaan di sektor migas bisa berinvestasi, sehingga ke depan kita bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap impor. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.